Gencatan senjata antara Israel dan Hamas kini berada dalam situasi sangat rapuh. Lambatnya pengiriman jenazah sandera Israel membuat Tel Aviv kembali melayangkan ancaman akan gagalnya perdamaian. Hamas kian terpojok dalam ancaman yang diberikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kondisi Gaza yang rata dengan tanah dinilai menjadi penghambat kelompok bersenjata Palestina ini untuk memulangkan sandera. Israel pun dilaporkan masih melakukan agresi di tengah kesepakatan damai. Lantas, seperti apa kondisi di medan pertempuran pasca gencatan senjata disepakati? Simak selengkapnya dalam video berikut. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku. Namun pembunuhan warga sipil di wilayah Gaza masih terjadi. PBB menuding militer Israel melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga meski gencatan senjata telah diberlakukan. Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Palestina melaporkan setidaknya 15 warga Palestina tewas ditembak sejak 10 Oktober lalu. Menurut Kantor Hak Asasi PBB, menargetkan warga sipil yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan merupakan kejahatan perang. Menurut Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB Palestina Ajit Sanghei, sangat penting memastikan gencatan senjata yang mengarah pada perdamaian abadi tetap berlaku dan berlanjut. Sanghei mengatakan, penghormatan hak-hak Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri juga harus ditegakkan. Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan peringatan kepada warga Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka. Katz mengatakan, setiap pelanggaran terhadap garis penarikan militer Israel akan ditanggapi dengan respons segera. Melalui postingan media sosial X miliknya, Katz mengatakan, pasukan IDF bertindak sesuai dengan instruksi. IDF disebutnya menegakkan kebijakan kesiapan yang jelas di sepanjang garis kuning yang mencakup lebih dari 50% wilayah Gaza. Sementara itu, Hamas pada Senin 13 Oktober malam merilis sebuah video yang menunjukkan personil bersenjatanya mengeksekusi 8 pria yang ditutup matanya, diikat dan berlutut di jalan. Kelompok bersenjata Palestina ini mengatakan, pasukan mereka melaksanakan hukuman mati terhadap sejumlah kolaborator dan penjahat di kota Gaza. Tindakan Hamas pun mendapat kecaman dari otoritas Palestina. Pihak otoritas menyebut tindakan Hamas sebagai kejahatan keji dan mendesak kembali kepemimpinan Palestina yang sah untuk membendung kekacauan di jalur Gaza saat gencatan senjata. Hamas kini memperketat cengkramannya atas reruntuhan Gaza setelah gencatan senjata berlaku. Mereka melancarkan tindakan keras dan menewaskan puluhan warga Palestina yang dituduh berkolusi dengan Israel. Di wilayah utara, pasukan Israel mundur dari kota Gaza. Polisi bersenjata bertopeng hitam milik pemerintah Hamas pun melanjutkan patroli jalanan di sana. Melansir The Times of Israel, hingga Selasa 14 Oktober malam, Hamas telah menewaskan sedikitnya 33 orang sejak gencatan senjata diberlakukan. Keterlambatan pemulangan jenazah sandera berbuah penghentian sebagian truk bantuan kemanusiaan di Gaza. Israel menyatakan mereka hanya akan mengizinkan separuh dari jumlah truk bantuan yang disepakati masuk ke Gaza Rabu 15 Oktober 2025. Joga juga memberitahu PBB, bahan bakar atau gas juga tidak diizinkan masuk ke wilayah itu, kecuali untuk kebutuhan khusus terkait infrastruktur kemanusiaan. Setelah Hamas kembali memulangkan lebih banyak jenazah sandera, truk-truk bantuan terlihat mulai memasuki Gaza. Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan, persiapan sedang dilakukan untuk membuka Rafah bagi warga Gaza. Setidaknya 600 truk bantuan akan mulai memasuki Gaza. Gencatan senjata di Gaza diwarnai sejumlah kendala dan ancaman.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Hamas harus melucuti senjatanya atau mereka akan dipaksa melakukannya. Trump mengaku akan menggunakan kekerasan apabila kelompok bersenjata Palestina ini enggan melucuti senjata mereka. Ancaman serupa juga disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan, jika Hamas tidak setuju untuk melucuti senjata di bawah rencana perdamaian Trump, maka neraka akan terjadi. Ia mengaku pihaknya sepakat untuk memberi kesempatan pada perdamaian. Ini bagian pertama kesepakatan harus diselesaikan sebelum menuju ke tahap kedua. Melansir The Time of Israel, Hamas kini telah sangat melemah. Namun, sejauh ini mereka belum menunjukkan tanda-tanda akan melucuti senjata mereka. Kelompok ini justru berusaha menegaskan kembali otoritasnya di jalur Gaza dengan menindak kelompok-kelompok yang dianggap menentang mereka. Menurut seorang profesor sejarah internasional di Universitas Turin, Italia, Lorenzo Camel, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi Amerika Serikat sebagai fasad di mana para pihak utama hanya menyepakati pertukaran tawanan. Camel menyebut kekerasan struktural akan tetap ada persis seperti sebelumnya, bahkan bisa lebih buruk. Pasalnya, para aktor utama ada untuk memungkinkan perang hanya membalik halaman. Gencatan senjata ini pun sangat rapuh. Seorang analis mengatakan, lambatnya pengiriman jenazah Sandra bisa mengancam gagalnya kesepakatan. Penulis dan penerbit Amerika Serikat Question Letter dari Tel Aviv dan Perry mengungkap, Tel Aviv yakin Hamas sedang bermain-main dan ingin mempertahankan jenazah-jenazah untuk kepentingan masa depan. Menurutnya, hal ini menunjukkan kelompok bersenjata Palestina itu yakin mereka punya masa depan di Gaza. Perry menegaskan, para mediator harus turun tangan dan memastikan Hamas benar-benar menerima rencana 20 poin proposal perdamaian. Jika itu tidak diindahkan, maka kesepakatan bisa berantakan dengan sangat cepat. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas sangat rapuh. Keterlambatan pemulangan jenazah para sandera telah membuat Israel membatasi masuknya bantuan kemanusiaan. Hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran gagalnya gencatan senjata. Hamas mengaku pihaknya butuh waktu lebih lama melihat kondisi Gaza yang hancur. Meski kesepakatan damai diberlakukan, baik Israel dan Hamas pun masih membunuh warga sipil. Kesepakatan damai ini pun beresiko gagal lebih cepat apabila kedua pihak tak mematuhi 20 poin perdamaian Gaza. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.